Hai Go, halo, tas kedengeran nih Go, halo, halo, ah, hai, selamat Assalamualaikum, pagi Go. selamat pagi. Apa kabar Go hari ini? Baik, Kabar baik ya. Kita hari ini ya, kelasnya pagi ya. Liburan hari ini ada jalan, wih, berasap itu. aku izin makan ini. Ah, boleh boleh. Apa makan apa? Ayam, Ayam mantap, masih panas banget itu. Ditiup ya, kelihatan asapnya tuh. Jangan dong, sengaja. Panas banget itu ya. Tiup dulu, sebentar. Hmm, oke, kita mulai aja ya. Hari ini kan libur, Igo ada planning jalan-jalan atau di rumah? yang pakai videonya ya. Kenapa? Boleh matikan videonya karena aku makan. Oke. Sip. Sambil makan nggak apa-apa berarti ya? Nah, Hmm. harus share screen dulu. Oke, kita mulai aja. Jadi, Igo, kita akan melanjutkan lagi kelas front end-nya kita dari yang minggu lalu. Kamu masih ingat nggak minggu lalu belajar apa? JavaScript, Belajar apa? JavaScript, JavaScript. Yes, belajar JavaScript ya. Sebentar. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam bagian JavaScript yang kedua, yaitu function and events in JavaScript. Oke, function and events. Nah, apa itu function and events? Function dulu deh. Function itu apa berarti? Oh, sesuatu Masih ingat mesin. kemarin kayak di Python aja ya, sama ya. Function Ya, yang di Python dan di JavaScript itu sama. Jadi apa coba itu function? ya, ya. Hmm? Function seperti baik baik tanda kutip. Hmm. Suaranya agak keras sih, Go. Kurang kedengeran. Memang ini makan aku ini. Ya. Apa itu function? Hmm. Function itu kayak sesuatu mesin yang dimasukin input terus keluarnya output. Bisa diulang lagi? Function itu seperti mesin, masuknya input terus keluarnya output. Yes, ya betul. Jadi function itu seperti mesin ya. Ada inputnya dan ada outputnya juga gitu. Atau kita bisa bilang function itu mempersingkat kode ya. Kamu nanti bisa membuat kodenya lebih ringkas. Misal kamu pengen bikin 10 baris kode gitu. Nah, nanti bisa diringkas tuh jadi satu baris kode doang ya. Itu yang kita sebut sebagai function. Oke. Sedangkan kalau events apa events? Pernah dengar events? Events harusnya ada di Python Start yang turtle. Nah, apa itu event?
Kayak Hmm, nggak tahu. apa itu Event event berarti? tahu Kak. Lupa. Ya? Nggak tahu Kak, aku lupa. Oh, nggak tahu. Oke. Nggak kedengeran, suaranya kecil. Oke, jadi kalau yang namanya events itu adalah, nih, events itu kayak kamu bisa ngeklik, bisa ketik keyboard ya ketik huruf di keyboard gitu ya. Contohnya kayak gitu ya. Jadi nanti ada klik mouse atau ada ketik keyboard gitu. Nah, hari ini kita akan belajar dahulu tentang function di dalam JavaScript. Ya, jadi seperti apa sih function di dalam JavaScript itu? Kita lihat ya. Nah, jadi kita akan pertama membuat yang namanya timer. Timer itu kan berarti dia adalah sebuah penghitung waktu, di mana nanti Ego bisa menggunakan set timeout ya untuk nih to execute the code with a delay. Jadi ini kayak sleep ya set timeout gitu. Nanti number of millisecond sebagai parameternya. Contoh, kamu nanti pengen ngebikin set timeout berarti kayak gini cara buatnya ya. Set time out, terus nanti command setnya apa, lalu time-nya berapa. Contoh kamu pengen ngebikin, oh set time out console log 500 ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan set time out. Nah, kita juga bisa membuat hal yang lainnya. A function is a name block of code that can be called an infinite number of times once it's created. Jadi nanti kamu bisa membuat pakai alert, console log, query selector itu dalam sebuah function dalam satu waktu. Jadi nggak perlu dibikin lagi terus berulang ya. Nah, contohnya kayak gimana? Contoh kamu bikin function, habis itu query selector, panggil parameternya apa, lalu kita simpen ke dalam sebuah query selector yang tadi, ke dalam body functionnya. Nah, jadi nanti bisa tuh masuk ke dalam fungsi di dalam JavaScript-nya. Jadi nanti akan ada declare, lalu ada body functionnya juga, gitu. Pertama, untuk membuat function, berarti kamu butuh keyword function. Ini sama kayak def di Python. Lalu nama functionnya apa? Dan juga ada brackets atau kurung siku, kurung biasa, ya. Nah, setelah kamu ngebikin nama function, operator functionnya, berarti kita tinggal bikin body functionnya, gitu ya. Contohnya kayak body functionnya untuk melakukan aritmatika, kayak gini. Berarti nanti Igo tinggal masukin aja ke dalam kurung kurawalnya. Nanti ada body function tersebut, gitu. Curly brackets-nya ini menandakan body function. Oke? Gitu. Lalu apa yang perlu kita panggil? Berarti ya udah kamu tinggal panggil namanya aja yaitu Suma ya. Nah, terus kamu juga bisa pakai parameter ya yang ada di dalam functionnya number satu, number 2. Tapi jangan lupa nanti saat kamu panggil Sumanya berarti harus ada parameter tadi ya sesuai dengan yang di awal. Nah, kamu juga bisa mengeluarkan dengan console log atau mau di return juga boleh ya. Berarti nanti jangan lupa simpen ke dalam variabel untuk hasil dari pemanggilan functionnya. Gitu. Jadi nanti bisa kamu gunakan nilai dari function yang udah kamu panggil. Oke? Nah, kita balik lagi ke set timeout. Terus gimana caranya biar kita ngebikin sebuah set timeout itu bisa berjalan? Nah, we create a function, lalu kita pakai set timeout ya. Berarti nanti kamu bikin dulu function remind-nya, alert gitu ya. Habis itu kita akan ngebikin dia muncul selama 2 menit. Ya, karena kan dia dalam 2 detik kali 60 berarti ini supaya jadi menit dan dikali 1000. Rubah milisekonnya. Ya, jadi menit gitu. Oke? Nah, nanti akan muncul berapa lama? Akan muncul selama 2 menit ya untuk alertnya. Nanti habis itu time out alias udah selesai. Ya. Nah, kamu juga nanti bisa panggil langsung kayak gini.
sesuai dengan parameternya, atau mau langsung buat juga seperti ini boleh. Function remind message ya, itu bisa langsung dibuat kayak gitu juga. Oke, nggak perlu kamu bikin functionnya dulu di sebelumnya, mau langsung bikin juga boleh kayak gini ya. Anonymous function sebutannya. Ya, kalau yang di awal yang ini itu berarti uh, basic functions. Oke, ada pertanyaan dulu, Igo? Tidak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut bagian berikutnya. Nah, event handling ya. Tadi berarti event itu apa? Sesuatu seperti mouse click atau keyboard mengklik sesuatu atau Betul ya. ya. Jadi event itu adalah sebuah aksi ya um, terhadap programnya Igo gitu ya. Hmm, Entah. Hmm. Oh, oke, nah kita mulai ya. Jadi event handling itu adalah betul bisa dari klik mouse atau dari ketik keyboard. Nanti kamu bisa menggunakan klik, mouse enter, mouse lift, mouse move. Itu bisa digunakan di dalam event handlingnya. Nah, caranya di dalam JavaScript ada add event listener. Jadi nanti kita cek dulu objeknya apa yang kita mau deteksi gitu ya eventnya. Terus nanti kita panggil event name-nya itu yang mana, mau klik mouse atau mau enter mouse ya itu boleh. Terus kita panggil functionnya apa gitu setelah dia melakukan eventnya. Ya. Nah, contohnya kayak gimana? Contoh, kamu punya sebuah kelas button change image. Jadi, kalau dia diklik change the subject, maka akan berubah nih gambarnya. Berarti, kamu cek dulu nih, apa ya elemen HTML yang ada di dalam ah, website tersebut. Oh, kita udah kelihatan nih, ya, elemennya adalah button tadi kelasnya. Berarti, kamu dapetin yang bagian header, lalu kita tinggal rubah style backgroundnya, URL-nya jadi Dart4 JPG, habis itu style background size-nya jadi cover ya. Nah, nanti setelah setelah Igo udah dapetin, kita akan deteksi HTML-nya tadi yang button change image, lalu dia akan berubah buttonnya tadi yang udah kita select. Kalau dia diklik, kita akan menggantinya dengan gambar Dart4 JPG gitu. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi ada referring to the button, subscribing to events, specifying the desired event as a string, sama specifying the function name. Oke, jadi nanti ada klik, mouse over, mouse out, sama mouse move. Ya, kalau mouse out berarti dia tuh keluar. Kalau mouse move cuma memindahkan doang. Ya, mouse over ngehover ya, kayak CSS yang kemarin gitu. Kalau kamu ada di atas tombolnya, maka stylenya akan berubah. Oke, sip. Nanti detailnya kita kerjain di latihan ya. Igo ada pertanyaan dulu nggak? Hmm, nggak ada. Ada. Kalau nggak ada, tolong di share screen ya Igo ya. Mantap. Silakan.
Ya, betul. Yang nomor satu ya, silakan. Bentar, ini jawabannya ada. Wait, ini lagi loading. Ah, udah bener sih, mantap. Jago, keren. Bentar, Kak. Ya, Aku mau minum air ya. ah, boleh, silakan. Nah, oke. Lanjut, nomor dua. Eh, Hmm, yang itu, saya time out yang enggak pakai dokumen yang ini ya. Bentar. Ya, itu. Nah, bentar. Kayak lanjut. In which case will be code executed of a delay of 2 seconds. 2 seconds berarti ingat itu milliseconds ya. Milli ke seconds kali 1000. Betul. Lanjut. Berarti apa yang perlu dibenerin? Pertama kurungnya ya. Kurungnya harus apa? Bakal kurung awal atau kurung. Kurungnya kurung kurawal, pintar. Hmm.
Pintar, lanjut. Nah, pintar. Keren. Sampai dari tadi apa ya set input function. Bisa? Ini kan. Unexpected token. Hmm. Terus Unexpected token. Itu kan function. Cara function berarti, hmm, function dulu, habis itu namanya betul. Lalu udah, yes, kayak gitu ya, pintar.
Is in the function of apa ini? Ini sini dengan ini malas, malas. Yang dirubah JavaScript aja ya. Input atau output. Berarti yang perlu rubah adalah yang roket ini nih. Kelas roketnya ya. Dia berpindah dari bawah ke atas. Kasih nama fungsinya move rocket. Div cross itu ada. Aku sesuai nggak ngerti. Nah, berarti kayak gimana? Kita select dulu ya. Itu udah benar, kamu ngebikin functionnya dulu. Habis dibikin functionnya, kita ambil pakai query selector, lalu kita rubah stylenya. Dan kita panggil deh sesuai parameter ya.
Usah. Nah, siap. Style is not defined. Oh, titik. Baris tiga. Itu roket, koma, style. Ini harusnya titik nih. Hmm. Salah. Kenapa ya? Position. Position is not defined. Oh, ini di parameternya ya. Hmm. Bukan. Harusnya 7, 7 ya. Karena kan itu Ah, di update. ah, namanya. Nilainya di update. Ah, apa? Apa? Ini cuma dipelajari doang ya. Kalau udah dipelajari, kamu langsung checklist dan submit. 'Ini jawabannya ada 4. Oh. 4 jawabannya. Hmm, changes occur, its color changes, the background, the page. Cool. Marker profil. Nah, lanjut. Ini ada 4 ya. Pas string.
String pinter, keyboard events, function name, satu lagi. Yes, pintar. Eh, bukan itu. Bentar. Yang string benar. Kak, berapa yang benar, Kak? Apa? Berapa yang benar? Berapa yang benar, Kak? Empat. Yang benar ada empat. Oh, In JavaScript, you can respond to mouse keyboard event. Ini benar juga. That event listener. Oh, ini bukan. Yang ini udah benar nih, yang handle sama yang ini nih. hmm. Oh, salah. Sorry. Harusnya yang ini ya, including document. Keliru. Nggak apa. Lanjut nomor dua. Oh, hmm. What even is mostly Nah, yang ini satu yang benar ya. Yes, pintar. Iya, jadi ini pusing ya DM. Ada listener. Lain tuh Mas. Ternyata gak bisa. Listener. Click is not defined. Parameter 2 is not Hmm, object. yang scroll downnya nggak usah pakai kurung ya harusnya. Nah, eh, oh ini button ini nggak di sini dong. Kliknya benar pakai tanda petik tadi. Harusnya buttonnya di depan kan? Katanya Button di titik depan. add event. Iya itu udah benar. Enggak di depan, bukan di ujung. Gini maksudnya. Ini nih ya, tambahin button di depannya. Tapi ya itu juga bener ya. Cuman nggak jalan. Jalan nggak? Jalan yang mana? Klik. Yang ini, arrow next. Oh jalan ya udahlah.
Button is watching subject. Timbat. Ini buat item switch. Nah, berarti gimana? Nah, Tambahin change theme ya. Tambahin fungsi change theme, lalu tinggal tambahin editan listener-nya. aku Kayak gini nih. ini Heeh, jadi ketika diklik kan dia bisa berubah tuh ya. Berarti kamu bikin dulu fungsinya, habis itu bikin event listener-nya. Sudah? ya bentar. Change theme. Kak.
Ah, Bisa nggak masih? bentar. Change theme. Hah? The background has changed. Failed. Function change theme. Let header document query selector header. Header style background URL uploads. Ini coba spasinya dihapus. Ini nih. Nah, sip. Ada gambarnya. Gambarnya emang nggak ada. Ya udah lanjut nomor 6 ya. Tulis problem. Mm, 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 mm. Ini kok lihat price. Aduh. Balik kelas. Select sama tulis di HTML. Udah. Nah, berarti kita perlu merubah yang calc price-nya ya. Nah, caranya I- Igo nanti buat dulu functionnya calc price lagi. Habis itu kita kasih event listener-nya.
Oke, bisa. Ini, sini, cari. Sebentar. Bisa ya? Ah, 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 aplikasi Jawa. Dokumen queries. Ini harus tambahin ini. Nah, nomor 7 berarti bikin dua fungsi ya, make transparan sama make colorful. Ini dua fungsinya nih. Hmm.
Sip, oke. Udah sampai situ dulu aja ya, Igo. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Belum? Belum. Belum. Oke, sip. Jadi hari ini kamu udah belajar tentang function sama event ya. Nah, function itu kamu bisa membuat kode lebih ringkas gitu ya. Jadi kamu nggak usah ngetik dari awal gitu ya kalau berulang-ulang kali. Jadi bisa langsung lebih ringkas gitu untuk si kodenya ya. Nah, kalau dari Igo nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan aja. Dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, bye-bye Igo. Selamat pagi. Iya, Thank you ada ya.